Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi kali ini materi kejutan kita yaitu tentang bela diri, yaitu pencak silat ya. Di pertemuan sebelumnya atau di classroom yang sudah Ustadz kirim materi yang kemarin sudah disimak atau belum? Sudah. Ada gerakan apa saja dalam materi kita tentang bela diri pencak silat yang materi yang Ustadz share kemarin? Ada yang sudah benar-benar menyimak atau cuma sekedar tonton aja? Nah, berarti belum disimak dengan baik berarti ya. Oke, nah kita sebelum mulai ke materi ya, sebelum Ustadz mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang memimpin doa? Zikri? Zikri, pimpin doa ya. Duduknya yang itu songkoknya yang bagus dong, masa rambutnya cakadul gitu. Oke, silakan Zikri dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jika berdoa rapi, tangan kepalanya ditundukkan, tangannya diangkat, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi dzubillah wabil Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, terima kasih Zikri sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum Ustaz lanjut ya, dalam materi PJOK tentang bela diri pencak silat itu banyak sekali gerakan-gerakan yang ada dalam seni bela diri pencak silat ya. Ini Ustadz share dulu ya. Kelihatan? Nah, gerak dasar bela diri ya. Sebelum kita bahas bela dirinya ya, pencak silat sendiri itu adalah seni bela diri asli Indonesia ya. Pencak silat merupakan seni bela diri asal atau asli Indonesia ya. Kita patut bangga bahwa seni bela diri pencak silat itu yang menciptakan adalah orang Indonesia sendiri. Nah, kita patut bangga bahwa pencak silat sudah diakui dunia dan banyak dipakai di kejuaraan di internasional atau dunia ya. Nah, bangga nggak itu? Produk atau buatan dalam negeri atau buatan atau ciptaan
orang Indonesia tapi diakui oleh seluruh dunia. Ya, salah satunya itu seni bela diri pencak silat ya. Tuh. Nah, dalam pencak silat ya, itu materinya adalah ada pukulan ya, tendangan, tangkisan, elakan, hindaran, serta pola langkah dalam pencak silat. Ya, dalam materi yang sudah Ustadz share di classroom kemarin, itu materinya baru tentang pukulan dan tendangan, ya kan? Pukulan dan tendangan. Nah, tapi anak-anak sepertinya belum mengamati atau belum menyimak dengan apa namanya tuntas ya. Makanya sini Ustadz kasih materinya, Ustadz ulang lagi atau Ustadz sampaikan lagi di Meet ini. Nah, ini ya yang Ustadz share kemarin, silahkan diperhatikan lagi ya. Nah, setelah mempelajari ini adalah tujuan pembelajaran kita. cara melakukan gerak lokomotor dalam seni bela diri pencak silat dengan benar. Kemudian ada suaranya, Nak? variasi gerak lokomotor pada seni bela diri pencak silat. Terdengar suaranya? Cara melakukan gerak lokomotor dalam seni bela diri pencak silat dengan benar. Mempraktikkan variasi gerak non lokomotor pada seni bela diri pencak silat. Gerakan dalam pencak silat meliputi pukulan, yaitu serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian yang kedua, tendangan. Nggak kedengaran suaranya, Ustaz. Nggak kedengaran. Dengan situasi jarak jauh. Iya. Kemudian tangkisan. Yang lain dengar nggak? Dengan mengadakan kontak langsung dengan Ade, suaranya kedengaran nggak? Adalah elakan, sebuah gerakan yang kedengaran untuk menghindari lawan dengan cara mengelak. Yang kedengaran silahkan lambaikan tangan. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Kedengaran tapi kecil banget. Itu ada 4 jenis. Ada pukulan ke arah depan. Pukulan arah depan itu ada 3, lurus, bandul, dan rebak. Kemudian pukulan tangan dari bawah, pukulan tangan dari atas, kemudian pukulan tangan dari samping itu ada 2, yaitu tampar dan kepret. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pukulan ke arah depan, yaitu pukulan lurus. Bagaimana? Ini gambar atau contoh pukulan lurus. Bagaimana cara melakukan? Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda kiri di depan. Kedua tangan siap di samping badan, telapak tangan mengepal, telapak kaki kanan dan kiri sejajar, tangan kanan memukul dengan kepalan tengkurap, lakukan secara bergantian. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisi kaki buka ya, posisi kuda-kuda dengan memukul menggunakan kedua tangan secara bergantian. Kemudian yang selanjutnya ada juga dengan kaki kiri di depan ya, dengan bergantian seperti pada video berikut. Selanjutnya pukulan bandul ya. Pukulan bandul ini masih pukulan dari depan ya, bagian dari pukulan dari depan. Bagaimana cara melakukan pukulan bandul? Yang pertama, sikap awal kuda-kuda tengah. Kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan memukul jari-jari mengepal. Pukulan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Bagaimana contohnya? Nah,
akan lihat pada video berikut. Salah satu kaki maju ke depan dan ditekuk. Pukulan memutar ya. Kurang lebih seperti ini. Kembali berdiri dengan posisi badan berdiri tegak. Pukulan agak dari bawah ya. Selanjutnya kita lanjut ke ketiga ya, pukulan dari depan yang ketiga yaitu pukulan tebak. Bagaimana caranya melakukan pukulan tebak ini? Caranya yang pertama, posisi awal yaitu berdiri, kaki kuda-kuda, salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan memukul dengan telapak tangan, tangan yang lain ditekuk dengan jari-jari rapat ya. Itu cara melakukan pukulan tebak seperti pada contoh berikut. Selanjutnya yang kedua, pukulan tangan dari bawah ya, atau pukulan sangga. Ini cara melakukannya yaitu posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan ujung jari dan tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat. Bagaimana cara melakukannya? Simak pada video berikut. Yang selanjutnya yaitu pukulan tangan dari atas atau pukulan karat. Pukulan karat itu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, posisi awal berdiri tegak dengan kuda-kuda arah serong. Yang kedua, gerakan pukulan dengan sisi telapak tangan, tangan yang lain ditekuk di samping. Pukulan karat dilakukan dengan cara telapak tangan terbuka menghadap ke atas, lalu pukulan dari samping keluar menuju ke dalam. Selanjutnya adalah pukulan tangan dari samping, yaitu pukulan kepret. Pukulan ini cara melakukannya yaitu posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Kemudian kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan punggung tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada. Bagaimana caranya? Simak videonya berikut ini. Nah, itu tadi berbagai jenis bela diri tentang pukulan.
Selanjutnya kita ke materi tendangan. Apa saja? Yang pertama, tendangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, tendangan sabit, tendangan jejak, dan tendangan samping atau tendangan T. Yang pertama kita pelajari dulu tentang tendangan lurus ke depan atau tendangan gajul. Bagaimana caranya? Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan, kaki lain diangkat dengan lutut, ditekuk, kemudian tungkai bawah diluruskan. Bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini ya. Tendangan depan atau tendangan gajul. Setelah tendangan gajul atau tendangan depan, kita lanjut ke tendangan sabit. Tendangan sabit, cara melakukannya, yang pertama, posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Kaki tendangan diangkat dengan lutut sedikit ditekuk, dengan jari-jari kaki diluruskan. Kemudian kaki tendangan diangkat dari bawah ke atas atau ke arah sasaran yang dikenakan pada punggung kaki. Salah satu tangan ditekuk sedangkan yang lain lurus menutup tubuh bagian bawah yang vital. Contohnya seperti berikut. Ini tendangan sabit biasa ya. Ini tendangan sabit dorong. Ada lagi tendangan sabit double. Ini sabit awalan kaki, sabit melangkah maju, kemudian melangkah mundur sabit 2 kali. Tendangan selanjutnya yaitu tendangan jejak ya. Tendangan jejak, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Yang kedua, kaki yang diangkat dengan lutut sedikit ditekuk. Gerakan kaki tendang dijepit ke arah lawan dikenakan pada telapak kaki. Salah satu tangan ditekuk sedangkan yang lain lurus menutup tubuh bagian bawah yang vital. Bagaimana caranya? Kurang lebih seperti pada video berikut. Materi yang keempat yaitu tendangan samping atau tendangan T ya. Cara melakukan tendangan samping atau tendangan T ini, yang pertama, posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Yang kedua, kaki tendang diangkat kemudian ditendangkan ke arah sasaran. Tendangan kaki pada tumit dari arah bawah ke atas. Salah satu tangan ditekuk sedangkan yang lain lurus menutup tubuh ya di bawah yang vital. Gimana caranya? Kurang lebih seperti yang ada pada video berikut ini. Nah, itu tadi jenis-jenis pukulan dan tendangan ya.
Nah, itu tadi ya. Itu adalah tentang bela diri pencaksilat. Yang kita pelajari yaitu tentang pukulan dan tendangan yang tadi itu ya. Pukulan dan tendangan. Pukulan itu ada 4 jenis. Ada pukulan ke arah depan, pukulan tangan dari bawah, dan ada pukulan tangan dari atas dan pukulan tangan dari samping. Suaranya Ustadz cukup jelas, Nak? Bisa didengarkan? Suaranya Ustadz? Dengar. Dengar ya? Oke, bisa lanjutkan. Ya, jadi itu tadi pukulan ya. Pukulan dari arah depan sendiri itu ada 3. Ada 3 jenis ya. Pukulan lurus, pukulan bandul, dan pukulan tebak. Itu pukulan yang arah dari depan ya. Kemudian ada lagi yang pukulan dari samping. Pukulan dari samping itu juga ada 2. Ya, ada tampar dan kepret. Ya, itu pukulan. Ya, saya ulangi lagi. Pukulan itu ada 4 jenis. Ada pukulan dari depan, kemudian pukulan tangan dari bawah, pukulan tangan dari atas, pukulan tangan dari samping. Itu ya, itu pukulan. Kemudian ya tendangan juga ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tendangan gajul depan, tendangan sabit, tendangan jejak, dan tendangan samping atau tendangan T ya. Saya ulangi ya. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi dari yang pertama tadi tentang pukulan ya. Pukulan itu ada 4 ya. Saya ulangi lagi, pukulan itu ada 4 jenis. Pukulan arah depan ya. Pukulan tangan dari bawah. Kemudian pukulan tangan dari atas dan pukulan tangan dari samping. Nah, untuk pukulan dari depan ya, arah depan ini ada 3 jenis juga ya, yaitu pukulan lurus, pukulan bandul, dan pukulan tebak. Kemudian untuk pukulan dari samping itu ada 2. Apa namanya? Pukulan? Halo? Ini namanya pukulan apa? Pukulan dari samping. Ya, pukulan tampar dan kepret itu ya. Itu 4 jenis pukulan dalam pencaksilat. Nah, kita lanjut yaitu yang kedua tadi tendangan. Ya, tendangan ini juga ada 4 cara atau ada 4 jenis. Yang pertama tendangan gajul depan, tendangan sabit, tendangan jejak, dan tendangan samping atau tendangan T. Ya. Tapi di kamar mandi. Ya. Nah, selanjutnya yaitu tangkisan. Nah, tangkisan tadi di dalam video belum ada. Nih, start share lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan, halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan amin. Nggak ada. Bentar. Nah, materinya tentang variasi gerak dasar lokomotor. Setelah selesai pemanasan, kita belajar. Kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mendeskripsikan. Kalau yang kita pelajari tadi tentang pukulan dan tendangan, nah kita sudah masuk yang ketiga yaitu tangkisan. Ya, tangkisan. Ada tangkisan, ada elakan, kemudian ada hindaran. Ya.
Nah, ini silahkan disimak. Kontak langsung dengan serangan. Tangkisan ini ada 4 macam ya. Yang pertama tangkisan dalam. Tangkisan dalam bagaimana contohnya? Kurang lebih seperti pada video ini ya. Ini adalah contoh dari tangkisan dalam. Nah, perhatikan gerakannya. Ini gerakan lambatnya ya, tangkisan dalam ya. Dan gerak cepatnya seperti ini atau gerak yang cepat. Ini dilihat dari samping gerakan tangkisan ke dalam. Yang kedua adalah tangkisan luar. Bagaimana contohnya? Perhatikan video berikut ya. Ini adalah contoh tangkisan luar. Nah, ini gerakan lambatnya pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Kemudian gerakan cepatnya, nah seperti ini ya. Ini tangkisan luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu tangkisan atas. Tangkisan atas bagaimana caranya? Simak video berikut. Tangkisan atas ini fungsinya untuk melindungi kepala dari serangan. Menggunakan kuda-kuda depan, kuda-kuda harus kuat, tangan yang lain bagian dada dan perut. Suaranya kedengeran, Nak? Selanjutnya yaitu tangkisan bawah ya. Tangkisan bawah ini menggunakan kuda-kuda samping, pandangan ke depan atau ke arah datangnya pukulan atau serangan. Tangan yang lain melindungi di depan dada, berat tumpuan di kaki belakang, lutut sedikit ditekuk atau dilipat. Nah, ini contoh dari tendangan atau tangkisan bawah ya. Materi selanjutnya yaitu elakan. Elakan itu banyak jenisnya. Elakan sendiri yaitu usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Elakan terdiri dari elakan bawah, elakan atas, elakan samping, elakan belakang, dan elakan belakang berputar. Yang pertama kita bahas dulu tentang elakan atas. Yang pertama, elakan atas. Kita mengelak posisi tangan seperti ini, tapi kita ada lompatan sedikit kita ke belakang. Jadi ketika kita mengelak, kita melompat. Nah, ini dilakukan elakan atas ini ketika ada orang mau menyerang kita atau mau menendang pada bagian bawah atau mau menyerbu dari belakang seperti ini sama kita mengelak dengan elakan atas, yaitu kita melompat. Jadi ketika ada serangan datang, kita mengelak. Ada serangan datang menendang kita bagian bawah, kita melompat, ada lompatannya. Posisi tangannya selalu terbuka untuk siap sedia ketika ada serangan datang berikutnya, ya. Misalnya, ketika ada serangan seperti ini, kita melompat, kemudian menendang lagi dia. Yang terjadi apa? Tentu akan kena sama kita, makanya kita harus siap-siap tangan kita untuk mengelak juga. Ya, oke. Ketika ada serangan seperti tadi, kita melompat supaya kita siap siaga. Ya, kita lagi lompat, siap siaga. Oke, itu dia elakan. Ya. Elakan yang pertama, elakan atas ya. Yang kedua adalah elakan bawah. Simak video berikut ini ya. Elakan bawah. Ketika kita mau ditendang orang pada bagian kepala atas, jadi kita harus ngapain? Kita harus mengelak ke bawah supaya tidak kena. Jadi kita harus menunduk. Nah, elakan bawah ini kita lakukan seperti ini. Langsung ketika ada orang menendang kita, mau ditendang pada bagian kepala atau bagian tubuh kita bagian atas, kita langsung tunduk. Ini
namanya elakan bawah. Oke? Yang ketiga adalah elakan samping. Bagaimana prakteknya? Silakan simak. Elakan samping. Nah, ketika ada orang di sisi kita mau menendang kaki kita atau menendang tubuh kita ini, kita bisa melakukan elakan. Nah, elakan samping ini, elakan ketiga, posisi kuda-kudanya seperti ini, saat kita ada serangan, mengelak. Ya, inilah elakan samping. Begitu juga ketika dari sana, mengelak. Nah, ini elakan samping, ya. Yang keempat yaitu elakan belakang. Simak penjelasan berikut. Elakan belakang. Nah, ada serangan, kita mau mengelak. Bisa kita gunakan cara keempat, ya. Elakan belakang itu seperti ini. Kita langkahkan kaki kita ke belakang. Kita mengelak, ya. Jadi kita langkahkan kaki, salah satu kaki mengelak, ya. Elakan belakang. Nah, ya, itu posisinya. Jadi ketika ada serangan, terserah kita atau terserah kamu menggunakan elakan yang belakang atau elakan samping atau elakan atas atau elakan bawah, itu terserah ketika atau disesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau serangannya itu posisinya mengambil bagian bawah, kita gunakan elakan atas. Kalau hanya menendang sedikit, elakan samping. Kalau dari depan kita lawan, kalau kita hanya perlu sedikit mundur, mengelak, kita gunakan elakan belakang. Ya, kalau memang dia menendang pada bagian atas kepala kita, jadi kita gunakan elakan bawah. Oke? Nah, itu dia elakan dalam pencaksilat. Materi selanjutnya yaitu hindaran. Apa itu hindaran? Simak penjelasan materi berikut ini. Hindaran. Teknik hindaran adalah memindahkan tubuh atau anggota tubuh yang menjadi sasaran serangan lawan dengan cara melangkah atau memindahkan kaki. Teknik hindaran dalam pencaksilat yaitu gerakan menghindar ke arah 8 penjuru mata angin. Teknik hindaran dalam pencaksilat ada 4, yaitu hindaran hadap, hindaran sisi, hindaran kaki angkat, dan hindaran kaki silang. Yang pertama, hindaran hadap. Hindaran hadap yaitu teknik menghindar dengan cara memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Cara melakukan hindaran hadap yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda depan atau sikap pasang. Ketika serangan datang, kaki berpindah sehingga berhadapan langsung dengan lawan. Kedua tangan di depan badan dalam sikap waspada. Berikut ini adalah contoh hindaran hadap. Berikut ini adalah contoh hindaran hadap pada saat menghindar dari serangan lawan. Selanjutnya, hindaran sisi. Hindaran sisi yaitu teknik menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Cara melakukan hindaran sisi yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda depan atau sikap pasang. Ketika serangan datang, kaki berpindah sehingga posisi tubuh berada di samping lawan. Kedua tangan di depan badan dalam sikap waspada. Berikut ini adalah contoh hindaran sisi. Berikut ini adalah contoh hindaran sisi pada saat menghindar dari serangan lawan. Selanjutnya, hindaran angkat kaki. Teknik hindaran angkat kaki dilakukan ketika lawan menyerang bagian kaki. Teknik menghindar dilakukan dengan cara mengangkat salah satu kaki.
Cara melakukan hindaran angkat kaki yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda depan atau sikap pasang. Ketika serangan datang, tarik kaki depan dan diangkat setinggi paha. Kedua tangan di depan badan dalam sikap waspada. Berikut ini adalah contoh hindaran angkat kaki. Berikut ini adalah contoh hindaran angkat kaki pada saat menghindari serangan lawan. Selanjutnya, hindaran kaki silang. Hindaran kaki silang yaitu teknik menghindar dengan memindahkan kaki secara menyilang. Cara melakukan hindaran kaki silang yaitu gerakan diawali dari posisi kuda-kuda tengah. Ketika serangan datang, langkahkan salah satu kaki menyilang di depan kaki lainnya. Posisi badan condong mengikuti arah kaki yang melangkah. Salah satu tangan di belakang samping badan untuk menangkis serangan. Berikut ini adalah contoh hindaran kaki silang. Berikut ini adalah contoh hindaran kaki silang pada saat menghindari serangan lawan. Nah, itu tadi jenis-jenis hindaran ya. Nah, itu tadi ya, materi yang kedua, yaitu tentang tangkisan, kemudian elakan dan hindaran, ya kan? Kalau yang pertama, video pertama tadi tentang pukulan dan tendangan, ya. Dalam video ini kita bahas tentang tangkisan, elakan dan hindaran, ya. Karena ini waktunya sampai jam 9:10 ya, Nah, nanti ya, Ustadz kirim materinya di Classroom, silahkan dilihat lagi ya. Sama yang belum dapat penjelasan pada materi ini ya, nanti bisa simak lagi rekamannya, nanti Ustadz kirim di Classroom ya. Nah, silahkan semuanya kameranya dibuka. Kamera dan mikrofonnya dibuka. Kamera dan mikrofonnya dibuka. Udah. Nah, dari materi tadi, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas? Oke. Nah, tadi materi kita yang sudah Ustadz jelaskan tadi, yang pertama tentang apa? Tinju. Hah? Tinju. Tinju. Yang pertama tentang pukulan ya. Yang kedua tendangan. Terus yang ketiga? Yang ketiga yang ketiga tangkisan ya. Yang keempat? Yang keempat? Itu burung kelihatan. Kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Nah, kameranya dinyalakan. Belum pakai baju. Yang ketiga tadi tangkisan, yang keempat adalah elakan ya. Kemudian yang kelima adalah hindaran ya. Itu materi kita pada kali ini. Oke.
Dari Ustadz cukup sekian ya. Yang belum jelas nanti silakan disimak lagi di classroom-nya ya. Paham? Paham? Paham. Kalau begitu dalam pertemuan kali ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Silakan boleh meninggalkan. Boleh keluar. Waalaikumsalam. Teman-teman.